ulumina wa bi ulumikum bid darain amin ya rabbal alamin. Beberapa kiai itu memulai ngajinya itu beda-beda. Ada yang ila khudratin Nabil Mustafa, nama-nama guru disebut. Ada kalanya yang tidak. Semuanya sama. Kiai itu cara ngajar santri ada yang pakai wirid. Jadi wiridan sampai lama. Ada yang tidak. Sama. Yang terpenting itu mana yang paling cepat usul kepada Allah, itulah yang paling luar biasa. Tujuan awal belajar itu ya ngaji. Rasulullah mengatakan innamal ilmu bita'allum. Belajar ilmu itu dengan ta'allum. Belajar ilmu itu ya dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi orang itu kalau pengen mendapatkan ilmu itu ya belajar sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar apa itu ngaji-ngaji saja. Bapak yang orang kampung ngerti enggak? Udah ke sini. Yang orang kampung itu. Apa? Nanti kalau datang ingatkan. Gua tak imono dono mulai. Jadi ulama-ulama itu punya strategi sendiri-sendiri. Antara satu dan yang lain nggak usah dibanding-bandingkan. Siapa yang kamu hadapi itulah yang paling baik. Nggak boleh. Dulu Romo Yai saya pernah dawuh, kalau ada ayat sajdah, ya sujud. Sujud tilawah. Sujud tilawahnya 1 kali. Kadang-kadang ada santri, padahal ya hafidh. Sujud tilawah itu nggak ngerti. Gara-gara apa juga? Gara-gara kalau ada ayat sujud satwa itu beliau itu tidak sujud tilawah. Ada ayat sajdah itu enggak sujud tilawah. Malah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Jadi lupa gitu. Kemudian Romo Yai saya bilang, jangan baca subhanallah. Kalau mau silakan sujud tilawah, kalau enggak mau ya udah enggak usah baca. Suatu ketika ada seorang santri yang usul, Yai. Itu di Kudus itu ada pondok. Pondoknya Mbah Arwani itu kok apa? Beliau fatwa kalau ada ayat sajdah, kalau tidak mau sujud maka membaca subhanallah. Romo Yai muarah dengan wajah merah. Kenceng banget marah ya. Rasa ngedung-ngedung Yai ngono lho. Dan itu memang seperti itu. Jadi pondok pesantren itu punya kualitas sendiri-sendiri antara satu dan yang lain. Punya keistimewaan sendiri-sendiri, jangan dibanding-bandingkan. Kalau kamu mondok di Al-Mubarok, ya kamu harus mengatakan, Yai salam dunia paling ngalim itu Ustaz Muharrar. Oh no. Paham? Oh salam dunia paling ganteng guruku ngono. Loh, kita ini punya nabi. Kita ini sepakat toh. Nabi yang paling baik siapa? Iya, kamu yang pakai Nabi Muhammad. Coba seumpamanya kamu jadi umatnya Nabi Musa. Mesti kamu mengatakan Nabi yang paling utama Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad sama Nabi Musa lebih utama Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad ketemu sama Allah leren moron ning gone Sidratil Muntaha. Nabi Musa diparani Gusti Allah ning gone Gunung Tirsina. Utama mana? Utama kamu sowan mono apa kamu punya kiai? Kamu sowan gone kiai, apa kiyaine sowan ning nggonmu? Ngono. Paham ya maksud saya? Jadi kalau kita ini hidup di zaman Rasulullah ya harus menyanjung Rasulullah segala-galanya. Umatnya Nabi Yusuf ngendika orang yang paling ganteng salam dunia. Nabiullah Yusuf. Kamu nggak boleh kamu. Nabi yang paling tampan siapa? Nabiullah Yusuf. Ngawur sampean. Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Muhammad. Kamu tuh suladab kamu.
Pernah nggak ada seorang kiai bilang Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Pernah dengar nggak ya? Nah itu suladab itu. Yang bener itu Nabiullah Yusuf gandengnya separuh jagat. Lah Kanjeng Nabi keblabasan jagat. Gitu, paham? Umat Nabi Isa mengatakan nabiku itu loh mampu menghidupkan mayat. Tapi umatnya Kanjeng Nabi nggak boleh Kanjeng Nabi Muhammad dikalahkan karena Nabi Musa. Nah kalau dikalahkan sama Nabi Isa, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan mayat, mayatnya masih punya kepala, punya badan, punya kaki, masih sempurna ya. Kemudian nyawanya dicipuk wajar. Ini Kanjeng Nabi Muhammad menghidupkan tulang apa? Tulang kambing, dirok kambing, kikil. Kanjeng Nabi menghidupkan kikil yang sudah ketok-ketok malah. Tidak cuma diketok-ketok saja kok, dimasak. Dimasak. Itu apa itu? Kikilnya itu pengen dimakan. Kikilnya bilang, "Ya Muhammad, kamu jangan makan saya. Saya ini dilumuri racun sama seorang wanita. Orang Yahudi." Rasulullah senyum, gak jadi dimakan. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Isa. Mergo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Isa, yo menang Nabi Isa. Ya memang seperti itu. Alhamdulillah kita orang diberi keistimewaan sama Allah selalu pede dengan dirinya sendiri semua. Paham? Ada kiai yang gak pede dengan dirinya, bahaya. Tidak bisa meletakkan antusias pada muridnya. Kalau nggak percaya buktikan. Kamu menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai. Kamu harus bisa meyakinkan kepada murid-murid Anda. Sehingga murid-muridmu itu nyampe mengkultuskan. Walaupun kamu sesat loh. Santri-santrimu nyampe Masya Allah. Nyampe hawakmu, nyampe ngambung sikilmu. Kowe nguyuhmu keroyokan santrimu. Orang yang hebat seperti itu. Loh, Kanjeng Nabi ini Masya Allah loh. Air kencingnya Kanjeng Nabi diminum sahabat. Darahnya Rasulullah diminum sahabat. Nyampe Sayyidina Abu Bakar datang ke tempat Rasul. Ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang paling nikmat kecuali panjenengan mau menikahi anak saya. Coba. Kok nyampe koyok ngono. Ada di antara kamu nawarin anak kamu nikahkan sama saya. Jangan karena anak, wong bojo wira gadak. Payu bejo. Artinya semua kiai itu punya jati diri sendiri-sendiri. Makanya saya nggak setuju. Pondok yang paling bagus se-Kabupaten Demak adalah Pondok Pesantren Abu Bakar. Saya nggak setuju. Boleh diomongkan seperti itu bila mana dalam apa? Dalam naungan pondok sini. Kalau dibacakan di kabupaten ya enggak etis tuh. Enggak boleh. Paham? Sama saja kamu menyanjung istri kamu di kamar. Wahai istriku, engkau adalah wanita yang tercantik. Ya wajar tuh. Ya enggak? Tapi kalau di luar kamar jangan sekali-kali ngomong ngono. Ada orang yang sakit hati. Bapak-bapak yang punya istri loro hati ini asem. Bojone weli. Rupane barongsai. Paham? Kalau di dalam kamar silakan Anda menyanjung istri kamu seakan-akan segala-galanya. Tapi kalau di luar kamar lagi jalan-jalan ke wong akeh jangan bilang gitu. Paham ya? Kamu kalau masih dalam naungan saya, kamu harus mengatakan guruku yang paling sempurna, guruku yang paling alim, guruku yang mampu mengusulkan aku ke hadirat Allah dan lain sebagainya. Jadi jangan apa itu saya kan memang beda kiai beda. Dan ini sudah melalui dari fase ke fase, dari periode ke periode, dari dan lain sebagainya. Kalau saya memilihkan kamu untuk ngaji,
totalitas ngaji terus ya. Ya kamu harus mengatakan ngajilah yang paling utama. Kamu ngaji ini itu 1 jam itu tidur harus sholat sewengi itu lebih utama ngaji. Karena ngaji ini tuh nanti kalau kamu alim, keberuntungan tidak cuma pada diri Anda saja, tapi untuk orang lain. Tapi kalau sampai sholat jenglat-jengklit, pahala hanya untuk kamu sendiri. Itu namanya wong poleng. Mencari keberuntungan diri sendiri. Tapi kalau kamu ngaji, yang untung tidak cuma kamu saja, orang lain juga untung. Karena dengan alimnya kamu, maka keilmuan kamu akan kamu sebarkan ke orang lain. Orang akan hebat apabila keilmuannya untuk memikirkan orang lain, tidak untuk konsumsi pada dirinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fisyawahid al-aqliyah. Di sini itu menyodorkan beberapa dalil akal. Konon cerita Imam Ghazali itu hidup di tengah-tengah para pakar-pakar ahli pikir. Jadi beliau hidup itu di zaman orang-orang ahli ilmu filsafat, ahli ilmu mantik, ahli ilmu balaghah gitu. Nah kebetulan kamu hidup di tengah-tengah orang berbanyak-banyakan harta. Akibatnya itu, nah kan golek duit pinter repol, tapi kalau bakas ilmu nol besar. Ketoke si jubahe serbuane imamai gede-gede, bareng bakas ilmu melempem. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Bareng ngono tadi ditanya, itu kelas hadis itu dhaif apa sahih apa maudhu? Enggak tahu. Perawinya siapa semua? Enggak tahu. Nyampe ditanya itu an-nadhafatu minal iman itu hadis yang lemu kok ndi? Jawabannya ning pinggir dalan. Ning pinggir dalan ono tulisan an-nadhafatu minal iman. Kan aneh bin ajaib kan. Lu ngono kok imaman. Zaman dulu itu orang malu imaman gara-gara apa coba? Enggak ngalim. Saya sendiri mengatakan saya ini orang bodoh enggak ngalim. Makanya saya enggak berani imaman. Saya bodoh. Kalau beliau-beliau yang paling ke imamah udah ngalim semua. Udah ngalim semua. Kita anggap ngalim. Nggak usah diteliti, nggak usah menang-menangan. Karena pada dasarnya orang yang paling mulia bukan kealiman seseorang tingginya ilmu enggak, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa Allah. Siapa orang yang paling takwa Allah? 1. Hidupnya bisa disiplin. Wayah duhur ya sholat duhur, wayah asar sholat asar. Ini namanya disiplin. Lah wong subuh kok sholatnya jam 8 lho. Ngono kok takwa Allah. Ora izin karo serbanmu. Anu apa? Lah Ustaz ngajine Ihya nyampe dalu-dalu. Dalune jam berapa? Nyampe setengah 2 jam 2. Yuk kalau kamu kira-kira itu tidak bisa bangun subuh, caranya diblebeske dhisik carane. Diblebeske nyampe subuh, setelah subuh baru tidur. Anu Ustaz, anu apa? Katanya tidur di pagi hari yurisul faqra. Lah. Lah nyatane kaya turu esuk ngono. Ada bahasa yurisul fakro itu toh. Apa itu tidur di pagi hari menjadikan orang fakir. Itu maksudnya wajai kerja, gak kerja itu maksudnya gitu. Orang masalah tidur. Bukan masalah tidur itu. Kenyataannya orang-orang yang pagi hari sudah ke pasar, udah ke ladang, udah ke anu. Malah do fakir-fakir. Sing suke-suke malah mentune ke omah jam 9. Jam 9 baru sarapan. Baru ngeluarin mobil, sarapannya di Singapura, makan siangnya di Eropa. Iya enggak? Arti daripada tidur di pagi hari itu artinya apa? Waktunya kerja dia enggak kerja gitu loh.
Bukannya hanya sekedar tidur di pagi hari. Sebab saya ngerti ku itu kiai-kiai sing sugih-sugih rata-rata nek esuk turu omone. Nek kowe sing melek malah fakir bedino. Sugih ra tau. Sama saja itu loh. Mangan brutu marai goblok. Lu dalilmu kok endi? Anu Ustaz, di mana? Di Tibun Nabawi ada. Gimana tabirnya? Rasulullah enggak senang makan brutu. Loh, kalau Kanjeng Nabi enggak senang makan brutu, bukan berarti makan brutu marai goblok. Wong kangkang iki sing pinter-pinter iki favorit makan brutu kok. Loh, Ustaz kok tahu? Lah senengane seneng mangan mie ayam iki. Lah daging-daging mie ayam rata-rata langsung brutu. Kamu gak ngerti toh? Baru paham iki toh carane engko nak mangan mie ayam toh coba dagingnya demek ora kenyil. Yo brutu iku. Brutu rega murah. Yang dibuat bakso apa mie ayam itu toh. Itu dagingnya daging brutu itu. Makan empuk. Nyatane sing favorit makan mie ayam pinter-pinter. Paham? Permasalahannya kayak gitu. Brutu itu panggonan silit. Silit panggonan kotoran. Kanjeng Nabi itu gak koyok kowe. Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu apa itu akhlaknya itu tinggi, nyampe mangan brutu sing cedhak karo silit itu jijik. Dan aku kan dia jijik, favorit malah. Makanya kalau makan apa itu? Makan nasi goreng bebek, wala senenge pol. Apa meneh ngrenges-ngrenges ana letong-letongi sithik wala. Enak. Memang harus apa itu? Harus pakai kecerdasan. Kamu itu kalau pengen cerdas, caranya bagaimana? Al-kayis bandana nafsah. Jangan pernah nuruti nafsumu, maka kamu cerdas. Cerdas itu bukan berarti mereka yang dapat ranking, dapat piala, dapat piagam, enggak. Cerdas itu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal tujuannya untuk bekal-bekal kematian. Ini kalau ngaji ini tidak untuk bekal-bekal kematian. Pengen nopo coba? Kamu ngaji di malam hari ini dalam rangka CPNS. Kamu ngaji malam hari biar diterima calon bupati. Enggak ada. Kita ngaji ini untuk mendapatkan ghanimah keberuntungan kelak di akhirat. Gara-gara kita ngaji dalam keadaan sunyi. Konon cerita kalau jam 12 ke atas itu pintu langit dibuka. Malaikat-malaikat dari langit semuanya turun semua. Kemudian malaikat-malaikat itu membentangkan sayapnya. Membaca amin kepada orang-orang yang berdoa di malam hari. Wal fadilah ma'khudatun minal fadl wa ya'ziyata fa idza tasharaka syai'an fi amrin wa tasa'aduhuma bimazidin yuqalu fadluhu wa lahul fadl alaih ma makanat ziyadatu fi ma huwa kamalu dzalika syai' kama yuqalu sebagaimana diucapkan al farasu afdalu minal khimar. Al farasu kuda afdalu lebih utama minal khimari daripada keledai. Bimakna anahu dengan makna sesungguhnya keledai iku yusyariku bimana anahu dengan makna sesungguhnya kuda apa yusariku kuda bersekutu hu pada keledai fi kuwatil hamli dalam kekuatan membawa sama-sama kuat. Keledai kalau membawa barang di atas punggungnya ya kuat, kuda ya kuat. Tapi kuda lebih kuat daripada keledai. Buktinya kalau orang perang yang dibawa bukan keledai, tapi kuda. Keledai melayu kata. Lalu kuda kejunjung.
Gitu. Untuk menyerang musuh itu lebih, makanya keledai lebih utama daripada apa? Kuda lebih utama daripada keledai. Ini apa? Hasil pikirnya Imam Ghazali. Kehebatan Imam Ghazali itu beliau membuat karya tulis itu hafal semua beliau di luar kepala. Wa yazidu dan kuda bertambah alaihi mengalahkan keledai bikuwatil kari dengan kuatnya nyerang. Bikuwatil kari dengan kuatnya nyerang. Kuda ini kalau nyerang ini lebih luar biasa daripada keledai. Kon ganda pelari keledai kalah. Walaupun bentuknya hampir sama, tapi beda. Padha karo kucing sama harimau gitu loh. Bentuknya kan sama tuh. Sama-sama punya kumis. Kupingnya hampir sama. Harimau. Wal farri dan berlari. Wasyiddatil adwi. Macamu aja adwi. Kalau adwi maknanya musuh. Kalau adwi maknanya melompat. Wasyiddatil adwi dan kuatnya melompat. Siapa yang mengutamakan kuda lebih kuat daripada keledai? Jawabannya Gusti Allah. Sebagaimana ilmu agama dan ilmu umum. Utama mana ilmu agama dan ilmu umum? Yang dawuh Gusti Allah. Lebih utama agama. Kenapa seperti itu? Ilmu agama selalu diamalkan 24 jam. Ilmu umum diamalkan itu malah tangkap polisi ya. Yang kamu membuat televisi juga. Kamu kan sekolah SMK kan. Nanti kalau udah pulang tau wis nggawe HP atau ngerancang sepeda motor. Wis jual ning gone pasaran. Tangkep we. Halo. Jadi ini ada mobil SMK. Katanya yang pesen nyampe nolak-nolak. Mana? Jangan tersinggung. Nanti tersungging nanti. Jangan tersinggung. Ini fakta ini. Ilmu agama itu antara santri sama kiai saling tawadu. Romo yainya salah itu loh. Santri ini nutupi kesalahannya. Loh ini kita menaku ngaji. Kemenceng ini itu doa naswani ngilekno. Ya supaya maning guyu dikira keteranganku lucu isan guyu. Padahal sing ngaji santri guyu peciku. Kono sing ngelekno. Coba ning gone umum coba. Dosen calon bupati, mahasiswa calon bupati. Saling menyerang, saling menghancurkan. Barusan saja saya nonton videonya apa? Videonya Pak Mahfud, MD Mahfud. Apa itu? Apa ada muridnya Pak Mahfud. Beliau bilang coba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully, Prof. Ini muridnya Profesor Mahfud. Penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan,
beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang sudah mantan. Sudah. Ini ilmu umum seperti itu, Kak. Guru lo dibantah. Guru lo ditabrak. Ngomong sama guru dengan suara yang lantang. Kalau ilmu agama enggak. Saya tidak jelek-jelekin apa adanya. Seorang murid berani sama gurunya gara-gara begitu, gara-gara calonan. Gara-gara calonan. Jadi muridnya calon lurah, gurune calon lurah. Pada akhirnya saling menghancurkan. Ini tadi Profesor Mahfud MD, muridnya ngegas. Sebagai orang tua saya dan guru saya, itu dulu. Rumah syahane. Nggak ada mantan guru itu, nggak ada, paham? Kalau mantan istri lah ada. Paham? Mantan istri ada, mantan anak itu nggak ada, mantan orang tua nggak ada. Pak, kamu nggak takoni bapak saya loh, Pak. Ngirimi sidik-sidik. Ilmu agama ini mulia, itu yang memuliakan Allah. Diamalkan luar biasa. Diamalkan loh. Saya ini ditungguin lelaki gandeng-gandeng, perempuan cantik-cantik dari zaman dulu. Dari saya SD, kelas 4 SD, kelas 5 saya ngajar di rumah saya. Kebetulan bapak saya itu ngajar Quran. Saya sering mewakili. Nyampe sekarang kok, manusianya gonta-ganti terus. Manusianya gonta-ganti. Bahkan ada yang yang sudah boyong dari sini balik mana ada. Itu Gusnya sing gondrong itu lah, sing ganteng itu lah. Ini kemarin ini udah boyong. Udah boyong, ini kesini lagi. Loh, ini ilmu agama seperti itu loh. Carikan lulusan SMA, lulusan aliyah, lulusan sanawi, wis wisuda. Selang berapa bulan balik ning sekolahan meneh, carikan ono. Lah wong enggak lulus saja gurunya di demo malah. Enggak lulus gurunya di demo. Alhamdulillah. Saling menghujat, saling mencaci maki dan lain sebagainya. Itu ilmu umum. Tapi ilmu agama ini saling tawadu, saling merendah. Kiainya walaupun bodoh gitu loh. Namanya kiai, tetap kiai. Tetap santri nunduk-nunduk dan santri mencium tangan kiai walaupun komentarnya kiai salah kabeh. Karena sesungguhnya santri yang dicabut keberkahan ilmunya, santri yang melihat aib guru. Paham? Nggak boleh. Orang lain melihat aib saya nggak apa-apa. Mereka nggak santri al-mubarak kok. Ya wajar. Kalau santri al-mubarak kok nyampe roh aib saya, berarti aku nangising partot-partot wong ngintik gitu. Melihat aib murid itu nggak tahu aibnya guru. Bahkan kiai yang benar-benar kiai tidak melihat aibnya murid. Yang nggak ada muridnya baik-baik semua, nggak ada yang jelek. Banyak kiai berdoa begini, ya Allah, ya Allah tutuplah kejelekan murid-murid kami. Jangan kau izinkan kami melihat kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kami.
Wa husni surati, dan bagusnya bentuk. Kuda ambek keledai. Coba sekali-kali dipoto. Kira-kira ganteng mana coba? Udah jujur kan? Jujur. Namanya kamu diberi kuda sama keledai, pilih mana? Paham? Dengerin yuk. Calanang atau pamannya nikah sama kamu. Sing siji raimu burem, siji raine cerah. Iku milih sing cerah. Paham? Makane sregep adu, ora tau adu sih. Nah, itu si kosokan ini. Kalau nggak punya sabun ngomong nih gue kang yatim, ngomong nih bakul. Orang itu lucu kok, seneng dengan sesuatu yang baik, seneng dengan sesuatu yang bersih. Jebul-jebul wong elek, jebul-jebul wong kemproh. Naudzubillah. Kalau kamu itu seneng dengan sesuatu yang baik, boyo yang resihan, kamar itu dibersihkan yang bersih. Sekali ada kotoran langsung diambil. Falau farodo, maka apabila falau furido, maka apabila dipaksa khimarun keledai. Seumpamanya kok ada orang ngeyel gini, oh ora lah, yang utama keledai itu. Ihtaso, maka khusus bisilatin dengan daging zaidatin yang tambah. Seumpamanya toh ada kuda sama keledai, lebih utama keledai. Gara-gara apa coba? Keledai gemuk, dagingnya lebih banyak, akan mengalahkan kuda yang dagingnya sedikit. Padahal kualitas orang itu bukan masalah gemuk dan kurusnya. Gemuk jebul-jebul, masya Allah. Aja gemuk. Orang itu kalau gemuk otaknya jarang banget loh. Wong lemuk ngalim jarang. Kalau saya ngomong ini jarang, atau bukan berarti saya terus ngilai sama orang gemuk yang alim-alim, enggak. Kullu syai'in ya. Segala sesuatu itu ada pengecualian. Romo Yai saya atau gendutnya. Beliau cerita sama saya, Ror, nanyain saya, Ror, kamu sehari tidurnya berapa jam, Ror? Saya bilang, saya yang asli sih pengen 4 jam, Kiai. Lalu beliau bilang gini, yuk, sak cukupe, bilang gitu. Sak cukupe, tidur jangan dipaksa. Sak cukupe. Beliau cerita, saya itu tidur lebih dari 4 jam gak kuat. Saya tidur lebih dari 4 jam gak kuat. Beliau cerita gitu. Lah sampean kurus ya 8 jam. Ana sing turah turu. Meleke nak bumi. Jadi kaya lawa. Makanya nak ngaji ihya wonge jedul. Selain ngaji ihya yo selamat tidur. Lam yukal, tidak diucapkan innahu, sesungguhnya khimar afdalu lebih utama. Li'anna tilka zaidatan, karena sesungguhnya itu tambahan fil jismi, dalam jisim. Li'anna tilka zaidatun dibuat khobar enggak apa-apa. Li'anna tilka zaidatun fil jism wa nuqsanun, dan kurang fil makna, dalam makna. Kalau hanya keutamaan karena apa? Karena dagingnya keledai lebih banyak, ya keutamaan itu kurang hebat. Utama kok besar-besaran tubuh. Utama itu
kualitas. Zaid lebih utama daripada Umar. Alasannya Zaid wong lemu, wendut gitu ya. Padahal pemane kon gelap lari itu, Zaid kalah sama Umar. Cerdas cermat yo kalah. Salat tarawih yo kalah. Orang gendut kan salat tarawih pelan-pelan. Walaisat dan tidak ada minal kamali dari kesempurnaan fi syai'in di sesuatu. Wal hayawanu adapun hayawan matlubun dicari limaknahu pada maknanya hayawan wasifatahu dan sifatnya hayawan la li jismihi tidak karena jisimnya hayawan. Hayawan dipilih itu karena kualitas. Makanya kuda lebih dipilih daripada keledai. Walaupun secara jisim keledai lebih besar gitu. Tapi kalau kuda kualitasnya bagus, bisa untuk ini dan sebagainya. Faida fahimta maka apabila engkau paham hada ini lam yakhaf maka lam yukhaf maka tidak ditakuti alaika kepadamu. Lam yukhaf maka tidak ditakuti alaika kepadamu. Annal ilma sesungguhnya ilmu fadilatun. Annal ilma sesungguhnya ilmu fadilatun utama. In akhotta apabila engkau mengambil pada ilmu bil idofati dengan disandarkan ila sairil ausofi pada semua sifat. Ilmu itu jauh lebih utama daripada amal. Karena amal tidak akan diterima kecuali di ilmu ini dulu. Dan ilmu akan menimbulkan amal. Amal tidak bisa menimbulkan ilmu. Sehingga antara ilmu sama amal lebih utama daripada ilmu. Makanya fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Rasul. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan keutamaan orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang alim sama orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Seperti keutamanya Rasulullah dibandingkan orang yang paling rendah di antaramu. Kama anna lil farasi sebagaimana sesungguhnya bagi kuda fadilatun keutamaan. Fadilatun punya keutamaan. In akhota apabila engkau mengambil pada al-faras bil idofati dengan menyandarkan ila sairil hayawanati pada semua hayawan. Bal syiddatul adwi bahkan kuatnya lompatan fadilatun keutamaan fil farasi pada kuda. Kuda itu kalau jalan loncatnya itu sungai itu diloncati. Walaupun blok tekan tengah. Tapi kan luwung kan. Walaisat fadilah alal itlaq. Walaisat dan tidak ada fadilatun keutamaan alal itlaqi pada mutlak. Wal ilmu dan ilmu fadilatun utama fidatihi didatnya. Wa alal itlaqi dan pada kemutlakan min ghairi idofatin dari
selain disandarkan. Fa innahu maka sesungguhnya ilmu iku wasfun. Fa innahu maka sesungguhnya ilmu wasfun sifat. Iku wasfu kamalillahi, sifat kesempurnaannya Allah subhanahu maha suci Allah. Kenapa orang-orang alim itu mulia? Kenapa orang-orang alim itu hebat? Jawabannya adalah beliau punya ilmu, sedangkan ilmu itu disandarkan pada kemuliaan Allah, sifat kemuliaan Allah. Makanya orang-orang alim itu punya keistimewaan yang luar biasa. Halo Ustadz Mulyo, gara-gara saya datang ke sini, wis ndang pe mulya kabeh. Akan diganti manusia-manusia baru. Percaya enggak? Akan diganti manusia-manusia baru. Wong dulu itu saya bertapa di musola itu. Jadi pemimpin musola kok. Gara-gara ngalim. Kemudian bertapa di sini. Jadi pemimpin di sini kok. Di depan kamu jadi pemimpin. Dulu di waktu aku di pondok jadi pondok baru 3 tahun. Padahal di pondok saya tuh rata-rata 6 tahun baru diangkat jadi pengurus. Saya baru 3 tahun diangkat jadi pengurus. Megang bagian pendidikan. Setiap pagi saya ngajar murotal. Murotal itu loh, ilmu tajwid untuk membetulkan makharijil huruf dan sifat-sifatil huruf. Santri itu kalau pengen mahir Quran, caranya itu bacaannya. Bukan apa? Bukan keilmuan tajwidnya. Keilmuan tajwid penting, tapi yang lebih penting itu praktek membacanya. Apa itu Om? Apa Eva? Apa ikhlas? Setelah praktek raiso. Ya salah itu namanya. Innalladzi itu guna, panjangnya 1 alif. Tapi harus coba praktek. Innalladzina kafaru, ya salah, kok gitu gitu. Ada orang takbir Allahu Akbar 1 alif, Allahu Akbar 2 alif, Allahu Akbar 3 alif, Allah, batal sholatmu. Membaca Allahu Akbar kok melebihi panjangnya mat tabi'i. Mat tabi'i Allah itu membaca Allah dipanjangkan itu maksimal 3 alif. Kalau lebih dari 3 alif batal sholatmu. Apa meneh Allahu Akbar ping 2. Wena Allahu Akbar tambahi meneh 1. 2 tok malah batal. Allah sah, Allah ya batal. Kepengin sah carane tambahi 1 kas. Dan tambahi 2 pripun terus. Orang itu kalau sudah Allahu Akbar ya udah. Langsung maca kabiron ngono, ora kok Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dulu saya punya guru marahi ngono. Saya masih kecil. Kalau nggak salah saya itu umur 11 tahun. Saya tahu wis ngerti kalau itu salah. Lu bertakbir takbir meneh gitu. Rumangsamu takbiri terus kudu ngene ngono enggak. Kalau sudah takbir Allahu Akbar ya udah langsung kabira walhamdulillahi katsira. Jangan baca kabira walhamdulillahi. Apa Allahu Akbar kabira. Itu nanti kalau yang kedua nyampe mbok niati takbir sementara kamu tidak berniat takbir, itu sholat kamu bisa enggak sah itu. Makanya ngati-ngati ya, man. Sholat langsung kabir walhamdulillah. Doa iftitah gitu. Kanjeng Nabi juga gitu. Malah mbok tambahi Allahu Akbar meneh, Bro. Alasan mungkin sempurna ngono. Lah nek sempurna kalau gitu udah lagi ini aja lah. Kamu diberi ekor aja biar sempurna. Pariwisata di kebun binatang melihat apa? Orang hutan, waduh aku nggak sempurna. Waduh, lebih sempurna orang hutan. Orang hutan punya ekor kok.
Kalau dipani ekor malah lucu sampean. Wabihi, dan dengan ilmu. Syarufa, mulia. Al-malaikatu, para malaikat, wal anbiya'u, dan para nabi. Gara-gara ilmu, malaikat itu mulia, nabi itu mulia, gara-gara ilmu. Orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, dengerin, orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, semakin alim, maka semakin menunduk. Kamu pernah lihat bambu enggak? Bambu itu kalau masih kecil itu ngececeng gini, ya enggak? Ada bambu masih muda kok wis ngene. Alamat inil manfus. Iya toh, ana bunga bengkeluk ngene. Begini kan? Ini semakin ke atas, bambunya semakin menunduk. Orang itu kalau ilmunya tinggi semakin menunduk, semakin merendah, semakin adab asor, bahkan merasa tidak siapa-siapa. Kenapa bambu itu kuat? Jawabannya apa coba? Saking merendahi, bambu kuat. Coba sing gak menunduk kayak bambu. Jadi orang hebat itu semakin tinggi ilmunya, semakin menunduk merendah, nyampe kiai yang benar-benar kiai yang mampu memuliakan muridnya. Oh jadi mewi dadi kiai itu njaluk pecit terus. Apakah itu salah? Ya enggak salah. Jangan memanfaatkan. Paham? Mohon maaf, yang lain tolong jangan tersinggung. Saya nasihatin diri saya. Biar saya ini tidak parasit kepada santri. Biar saya ini tidak apa? Sidik-sidik ngakon santri, sidik-sidik ngakon santri. Jangan terbiasa ya. Paham Bunyai? Nanti kalau kamu jadi Bunyai gitu. Ojo ngukan ngakon, kok nak ngukan ngakon ora situ dadi Bunyai, malah dadi bunyanyi. Anggere iso mesti berkicau. Kongkonan terus. Jangan terbiasa, lakukan sendiri. Seumpamanya toh kamu nggak mampu untuk melakukan sendiri, udah cari karyawan, ya enggak? Jadi ilmu barokah pakai karyawan semua. Seumpamanya kamu melakukan paling yo sing ringan-ringan, ngangkat calon ngono niku noto karpet. Mosok timur noto karpet tok ora gelem, ora urung yang nempetin kamu. Paham Vira? Nikmat Vira. Balil kayisu, bahkan yang cerdas, yang cerdik, minal khayli, dari kuda, khairun, lebih utama, minal balidi, daripada kuda yang bodoh. Daripada kuda yang bodoh. Kuda yang bodoh itu kuda yang aturannya angel. Suruh lari kenceng malah enggak kelari kenceng. Fahiyya, maka kembalinya itu mestinya pada ilmu. Faya maka al-kayyis minal khair fadilatun utama alal itlaki secara mutlak min ghairi idofatin, dengan tanpa disandarkan. Wa'lam, maka ketahuilah anna syai'a, sesungguhnya sesuatu an-nafisa, yang bagus, al-marhuba, yang disenangi, fihi
Yanqasimu terbagi. Sesuatu yang dicintai itu terbagi menjadi 3. Menjadi berapa ini? Menjadi 3 kalau nggak salah. Yanqasimu terbagi ilama pada sesuatu. Yutlabu yang dicari li ghairi untuknya. Ada kalanya barang, ada kalanya sesuatu yang disenangi untuk orang lain. Contohnya apa? Contohnya kayak duit kertas sih. Duit kertas itu disenangi lah karena ada nilainya kan. Coba kalau uangnya pemerintah sudah menutup mata uang itu kemudian ganti mata uang yang lain nanti harganya hilang gitu. Artinya keuntungannya kan untuk orang lain. Beda dengan emas itu. Emas kan zatnya itu memang mulia. Walaupun pemerintah ngomong ke pengumuman emas sudah tidak berharga lagi. Dimohon kalau bangun menggunakan emas, enggak bisa. Emas fidati itu kan beda kertas tuh. Nah emas mengambil dari dalam bumi kan sudah mulia. Tapi kalau kertas kan di waktu diproduk belum dicetak itu kan enggak mulia. Ya sama dengan kertas-kertas yang lain. Wa ilama dan pada sesuatu yutlabu yang dicari lidati pada adatnya. Nanti diterangkan belakang. Wa ilama dan pada sesuatu yutlabu yang dicari li ghairihi pada ma. Walidatihi dan pada zatnya jami'an semuanya. Fama yutlabu maka tidak dicari lidatihi pada zatnya asrafu lebih mulia. Asrafu lebih mulia wa afdalu dan lebih utama. Mimma daripada sesuatu yutlabu yang dicari li ghairihi karena selainnya. Wal madlubu li ghairihi ad-darahim. Wal madlubu yang dicari li ghairihi untuk lainnya ad-darahimu dirham wa dananiru dan dinar. Dirham dinar itu mulia lah gara-gara dicetak, didadekno duit ya. Kalau nggak dicetak, nggak dijadikan uang, yo. Fa innahuma maka sesungguhnya darahim wa dananir iku hajaroni batu keduanya. La manfaata tidak ada manfaat lahuma pada darahim wa dananir. Dirham dan dinar akan manfaat. Bila mana dicetak pemerintah jadi uang, dibuat transaksi. Coba kalau itu dicabut zatnya, dicabut apa? Kemanfaatan untuk yang lain. Enggak sama dengan batu yang dibuat bangunan jalan atau batu yang dibuat bangunan rumah, sama. Walaulah seumpama tidak annallaha sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah walaulah annallaha seumpamanya tidak sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yasara memudahkan qadu al-hajati mendatangi beberapa hajat bihima dengan dirham wa dananir
lakana yakti ada. Lakana yakti ada. Dinar badarogim itu. Wal hasba wal hasba'u dan batu kecil bimuthabatin dengan fungsi wahidatin yang satu. Seumpamanya emas perak itu tidak di apa itu? Seumpamanya emas perak itu tidak dibuat pemerintah menjadi mata uang ya. Ya sama saja dengan batu itu. Berhubung dibuat mata uang maka menjadi berharga. Hampir. Yutlabu yang dicari tidak pada zatnya. Fasa'adatu maka bahagia fil akhirati di akhirat. Waladatul nadhari dan nikmatnya melihat liwajillahi kepada zatnya Allah Ta'ala Maha Luhur. Ini sesuatu yang apa itu dicari menurut zatnya. Seperti keberuntungan kelak di akhirat. Itu zatnya asli itu, bukan. Jadi itu secara otomatis itu. Dan Gusti Allah, gimana? Kalau nanti pada akhirnya jebul-jebul apa itu surga itu sengsara. Kalau neraka yang nggak bisa toh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Kalau Gusti Allah itu nggak pernah ingkar janji, kemudian kita kok ragu kan jadi lucu. Masuk kamu sama anak kecil menang anak kecil. Anak kecil minta jaluk gendong karo mak anil. Tidak pernah takut nanti kira-kira dibuang apa enggak, apa dijatuhkan kan enggak ngerti. Anak kecil kan percaya full kepada orang tuanya. Walladhi dan yang yutlabu yang dicari lidatihi pada datnya waligoirihi dan pada selainnya. Fakasalamatul badani maka seperti selamatnya badan. Fa inna salamatar rajuli maka sesungguhnya selamatnya seorang lelaki. Maka sesungguhnya selamatnya lelaki matalan seumpama madlubatun dicari min haitsu innaha dari sekira sesungguhnya salamatun selamat lil badani pada badan anil alami dari sakit. Wa matlubah dan yang dicari lil masyi pada berjalan. Biar dengan matlubah. Wa tawassulu dan tawassul mendatangi ilal ma'ariba pada beberapa kebutuhan wal hajata dan hajat. Wa bihadzal i'tibari maka dengan inilah i'tibar idza nadharta apabila engkau berangan-angan ilal ilmi pada ilmu. Ra'aita maka engkau akan menemukan hu pada ilmu. Ladhi dan nikmat.
fi nafsihi pada dirinya ilmu. Ilmu itu kan nur minallah. Kemudian ilmu itu kalau dipelajari orang ini Masya Allah. Bisa lazat itu. Adapun kamu ngaji udah lazat. Itu sing ahli itu mergo konek ke ati yang Gusti Allah kurang. Makanya enggak lazat. Paham Belda? Kau Belda? Coba Halida. Ngontak-ngantuk. Wis meh entuk lamaran ngantuk. Wala yatawassalu, maka tidak nyampe. Saya. Ilal ilmi ra'aitahu ladidan fi nafsihi fayakunu, maka ilmu itu ada matluban dicari lidatihi pada zatnya. Wa wujdatuhu wasilah ila daril akhirah. Wa wujdatuhu, dan menemukan ilmu wasilatun sebagai lantaran ila daril akhirati, menuju rumah akhirat. Wa sa'adatiha, dan kebahagiaan akhirat. Wa dzari'atun, dan jalan ilal qurbi, pada pendekatan ilal qurbi, pada pendekatan minallahi, dari Allah Ta'ala Maha Luhur. Gara-gara ilmu itu Masya Allah ada kelezatan yang luar biasa. Bahagia tidak cuma akhirat saja, bahagia dunianya. Bahagia dunianya, kalau nggak punya mesti kendang sama ngalim bahagia dunianya. Wong santri Al Mubarok do tenanan kabeh setoran ning kene wae keramat to. Mana buktinya? Lu santri Al Mubarok gara-gara setoran itu ditakdirkan sama Allah punya guru yang sayang kepada santri. Saya gak sayang karo kowe itu. Tak tukono sawah we. Salanang takon macul, sawe wedok takon matun. Kalau bepergian ya tak kon bayar we. Ini nanti mah Sunan Bonang sama Sunan Giri. Dalam rangka apa Ustaz? Ngaji arba'in. Uji nyali ranti duit iso jalan-jalan. Ada orang jalan-jalan duitnya akeh ya wajar. Ada orang jalan-jalan nanti duit, lah kurang ajar. Wa'adumul wala yatawassalu, dan tidak mencapai ilaihi wala yatawassalu, dan tidak wusul atau mencapai ilaihi kepada Allah illa bihi, kecuali dengan ilmu. Orang itu tidak akan mampu untuk takarub kepada Allah, mampu untuk mendekat kepada Allah, kecuali harus pakai ilmu. Karena dulu Rasulullah SAW menemukan Allah, beliau belajar di Gua Hira, ketemu dengan malaikat Jibril. Wa'adumul asya' ruzbah, wa'adumul asya'i, dan paling agung-agungnya sesuatu. Rujbatun, pangkat, fi hakil adami, pada haknya manusia. Wa'adumul asya' rujbah fi hakil adami, salah. Wa'adumul asya'i,
dan paling agung-agungnya sesuatu rujbatan pangkatnya fi hakil adami pada haknya manusia as-sa'adatu bahagia al-abadiyatu yang abadi. Orang itu pengennya itu kan bahagia enggak cuma di dunianya saja tapi dunia akhirat. Kalau Anda pengen bahagia dunia akhirat, caranya pelajari ilmu agama dengan baik. Pelajari Quran, pelajari hadis. Lebih-lebih alat untuk apa itu menerobos ke semuanya itu adalah pakai nausarul lughah. Saya dulu itu pas mondok itu dari sama Ikhya. Setelah saya pulang tadi foto sama Allah, macam kita malah kayak Quran ya. Makanya kalau kamu mondok itu, sing hormat sama guru, sing memuliakan, ojo gapah ngono. Sing taat. Kalau saya ngomong muni jamaah serentak, kamu nggak usah mikir sana-sana. Paham? Siapa yang taat, dialah yang untung. Ini Nurul tenanan ini bisa ngalahke semua santri. Percaya enggak? Enggak Nurul tekan kamar langsung anu ya. Jungkatan. Jadi yang alim itu loh. Masya Allah tenan sampean. Pak D, Pak Suroto, semua alim kira tikus terus dikeroyokan karo kowe. Tikus juru dikeroyokan ya. Orang itu kalau bisa itu dibanggakan orang banyak itu loh. Supaya dibanggakan orang banyak itu satu, jangan hubbu dunia. Dua, jangan berkeinginan sesuatu yang ada di tangan manusia. Wa abdulul asya'i dan paling utama-utamanya sesuatu ma adalah sesuatu huwa yang huwa adalah wasilatun sebagai pelantara ilaiha pada asya. Sesuatu yang paling utama itu adalah sesuatu yang menjadi batu loncatan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ada santri wayah mondok hidupnya enak-enakan, kirimannya waki-waki alamat gak berhasil. Santri itu ya kirimannya kurang. Kiriman kamu 1 bulan berapa? Berapa? 300. Kalau bisa 300 jangan digunakan. Kembalikan ke orang tua. Jaduk uduk, solikah tenan. Berapa kirimanmu? Berapa? 500. Apa manfaatnya 500? Jajan-jajan nyatane gering kalah karo sing 300.000 tapi lemu. Kalau bisa itu jangan nanu. Saya itu menggunakan uang semena-mena nggak berani ya, nggak berani. Jajan ini nggak berani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.